Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Berlian. Di video kali ini aku bakal menjelaskan beberapa kesalahan dalam mencuci muka. Oke, so buat kalian penasaran, stay tune terus ya. Yang pertama adalah mencuci muka dengan telapak tangan yang kotor. Jadi semisalnya teman-teman pergi dari mana, pulang mau cuci muka tapi nggak cuci tangan dulu, itu kan selama ini kita mikirnya nggak apa-apa karena sabun cuci muka otomatis akan membersihkan tangan kita yang kotor. Sebenarnya itu salah teman-teman, karena telapak tangan kita adalah bagian tubuh yang sering kontak dengan benda apapun dan pasti mengandung partikel-partikel seperti debu, kotoran, dan bakteri. Di telapak tangan kita, ketika kita mencuci muka, sama aja kita memindahkan partikel-partikel kotoran ke pori-pori wajah kita. Dan yang ada nanti pembersihan wajah kita itu nggak maksimal. Yang kedua adalah sembarangan menggunakan produk. Jadi misalnya kita memilih produk, kadang kita hanya melihat iklan-iklan di TV atau rekomendasi dari teman-teman aja. Nah, itu belum tentu benar karena kita harus memilih produk itu berdasarkan keadaan kulit kita. Jadi jangan mengikuti orang lain karena kulit kita itu berbeda dengan orang lain ya. Misalnya jenis kulit yang berminyak itu biasanya menggunakan foaming facial wash, yaitu sabun muka yang memiliki banyak busa. Karena foamnya itu bersifat agak kering untuk wajah, jadi dia itu cocok untuk wajah berminyak karena kan bisa menghapus minyak berlebih di wajah kita. Nah, kalau misalnya yang punya kulit kering itu cocoknya pakai pembersih wajah yang berbentuk gel. Untuk yang kulitnya berminyak itu biasanya menggunakan pembersih wajah yang berbentuk gel atau yang dia itu busanya sedikit, karena seperti tadi yang aku bilang busa banyak itu dia akan membuat wajah semakin kering. Jadi kulit wajah kita yang kering itu nggak cocok pakai yang busanya itu terlalu banyak. Nah, kalau yang kulit wajahnya berjerawat atau sensitif, biasanya dia harus menggunakan facial wash yang berbentuk gel. Jadi facial wash yang berbentuk gel itu dia lebih lembut. Nah, dia itu cocok banget untuk kulit sensitif atau berjerawat karena dia tidak akan membuat kulit kita jadi iritasi atau alergi. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang kalian harus memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah suhu air yang salah. Nah, kita tahu kalau sifat air itu ada dua. Yang pertama, kalau suhu air yang hangat itu dia cenderung untuk membuka pori-pori. Dan yang kedua, suhu air yang dingin dia itu menutup pori-pori. Dan yang kedua, kalau suhu air itu dingin dia itu menutup pori-pori. Nah, biasanya kan kita kalau habis maskeran atau cuci muka itu kita bilas lagi dengan air hangat. Itu salah. Jadi kalau kita pakai air hangat, otomatis pori-pori kita akan terbuka dan nanti lama-kelamaan pori-pori kita akan membesar dan kelihatan banget pori-porinya di wajah kita. Nah, kalau misalnya aku
biasanya habis cuci muka itu aku bilas lagi menggunakan air dingin, atau airnya aku kasih es batu sedikit agar pori-porinya itu menutup kembali. Karena setiap kita mencuci muka itu sama aja kita membuka pori-pori dan membersihkan kotoran yang ada di pori. Nah, setelah kita mencuci muka, ada baiknya kita membilas lagi dengan air yang sedikit dingin agar pori-pori wajah kita yang tadinya terbuka itu akan menutup kembali. Kemudian yang keempat adalah terlalu sering atau terlalu jarang mencuci muka. Biasanya nih kita berpikir bahwa semakin sering kita mencuci muka itu semakin bagus. Padahal salah teman-teman. Kalau kita terlalu sering mencuci muka, maka lama-kelamaan wajah kita itu kulitnya akan menipis. Dan itu akan dapat merusak kesehatan. Kalau terlalu jarang juga partikel kotoran itu akan menumpuk sedikit demi sedikit dan lama-lama akan menjadi flek-flek hitam. Nah, normalnya mencuci muka itu dalam sehari adalah 2 kali sehari, atau ketika kita mandi atau ketika kita pulang dari acara di luar, seperti itu ya. Tapi semisalnya teman-teman hanya melakukan aktivitas di rumah aja dan gak kemana-mana, gak berkeringat juga, teman-teman cukup membilas wajah menggunakan air hangat, itu udah cukup untuk mengeluarkan kotorannya. Yang kelima adalah terlalu terburu-buru dalam membilas. Biasanya kalau kita bilas wajah dan kita merasa bahwa sudah hilang busanya itu, kita merasa sudah cukup, padahal itu masih kurang. Jadi kalau kita membilas itu sambil dipijit-pijit halus agar partikel yang ada di pori-pori itu benar-benar keluar semua. Karena kalau kita bilas menggunakan air saja, bisa aja kotorannya masih tersangkut di pori-pori wajah. Apalagi bagian-bagian yang memproduksi minyak berlebih. Itu harus kita melakukan pemijatan dulu supaya minyaknya itu keluar dengan sempurna, kotorannya itu benar-benar keluar. Jadi harus kita pijat-pijat terutama di bagian hidung, di sela-sela hidung sini, kemudian di dagu. Itu kan paling sering berminyak ya. Jadi itu harus dilakukan pemijatan dulu, baru kita bilas dengan air bersih. Nah, biasanya waktunya itu 2 menit dalam 1 kali mencuci muka ya. Yang keenam adalah tidak memperhatikan komposisi dari produknya. Nah, kalau kita beli produk pencuci muka itu, kita pilih produknya itu sangat minim bahan kimianya. Karena teman-teman tahu pencuci muka itu kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya bahan kimia terlalu banyak menumpuk di wajah kita, itu kan gak bagus. Jangan memilih pencuci muka yang mengandung merkuri, hidrokinol, atau mengandung banyak deterjen yang lebih, atau juga mengandung sodium lauryl sulfat. Itu juga dapat memicu iritasi pada kulit kita. Makanya nggak bagus, teman-teman harus pilih yang mengandung vitamin tinggi agar dipakai jangka panjang itu bisa merawat kulit kita. Yang ketujuh adalah menggosok terlalu kuat atau kencang. Kadang ada yang cuci mukanya itu sabunnya itu langsung digosok-gosok ke bagian wajah, langsung baru dibilas. Nah, itu tuh salah teman-teman. Harus menggunakan pencuci muka itu dengan lembut. Jadi harus pelan-pelan diusap menggunakan jari. Arahnya ke atas agar wajah kita nggak ke bawah ya. Diusap perlahan-lahan gitu agar kotorannya itu benar-benar keluar. Kalau teman-teman usapnya terlalu kasar,
itu nanti wajah kita keelastisannya itu akan berkurang. Kemudian ketika mengeringkannya juga jangan menggunakan handuk yang kasar. Terus digosok-gosok itu jangan. Teman-teman bisa menunggu keringnya itu dengan sendirinya. Atau kelamaan teman-teman bisa menepuk-nepuk menggunakan handuk yang halus. Kemudian yang ke-8 adalah mengira bahwa produk yang mahal itu produk yang bagus. Salah teman-teman, produk yang mahal itu belum tentu produknya itu bagus. Karena kita perhatikan lagi apakah produk tersebut mengandung vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh wajah kita ataukah justru dia mengandung bahan kimia. Jadi kita harus juga perhatikan itu. Nggak harus dilihat dari harganya, tapi kita harus lihat dari kandungannya dan kecocokan untuk wajah kita. Jadi jangan orang bilang ini mahal pasti bagus. Belum tentu, jadi kita harus perhatikan juga ya. Oke teman-teman, itulah tadi 8 kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam mencuci muka. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin ada yang sering mencuci muka tapi kok merasa wajahnya itu belum terlalu bersih. Jadi semoga tips ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tanda loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye bye.